Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari program studi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi 6. Baik, menuju ke materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Islamic Worldview dan Islamization of Knowledge. Yang dimana makalah ini dimulai dari permasalahan bahwa ilmu pengetahuan modern termasuk akuntansi banyak dipengaruhi paradigma barat yang cenderung sekuler dan materialistik. Akibatnya akuntansi sering fokus pada laba, kepentingan pemilik modal, dan angka-angka, tetapi kurang menonjolkan aspek etika, tanggung jawab sosial, dan nilai spiritual. Karena itu, penulis menilai perlu ada pendekatan Islam yang bisa mengembalikan akuntansi pada fungsi yang lebih adil dan bermakna. Kemudian apa yang disebut dengan wonder view itu, word the view adalah cara pandang seseorang atau suatu kelompok dalam memenuhi realitas kehidupan, benar, salah, serta tujuan hidup. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa wonder view membentuk cara manusia berpikir dan bertindak, yang dimana elemen utamanya ada 5. Yang pertama itu ada epistemologi, ada metafisika, ada antropologi, ada etika, dan teleologi. Yang dimana pertama itu tadi ada epistemologi, yang di sana itu membahas dari mana pengetahuan diperoleh. Ada metafisika, itu membahas apa hakikat realitas. Ada antropologi, itu membahas siapa manusia dan apa perannya. Yang keempat ada etika, yaitu membahas nilai baik buruknya. Yang terakhir itu ada teologi, itu membahas tujuan akhir hidup. Kemudian Islamic worldview itu adalah cara pandang Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan ini, Allah menjadi pusat segala realitas dan tauhid menjadi dasar utama kehidupan. Manusia dipandang sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, sehingga hidup bukan hanya untuk mencari keuntungan dunia, tetapi juga untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab moral. Dan juga makalah ini itu menekankan bahwa dalam Islam ilmu tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman, tetapi juga dari wahyu. Jadi ilmu pengetahuan harus dipakai untuk kemaslahatan, kejujuran, keadilan, serta persiapan akhirat. Kemudian perbedaan dari worldview umum dan Islamic worldview, itu ada perbedaan utamanya pada sumber pengetahuan, yang dimana pandangan tentang realitas, tujuan hidup, dan pengetahuan ilmu dengan agama. Worldview umum itu khususnya barat modern, yang dimana itu cenderung bertumpu pada rasio dan pengalaman empiris. Sementara Islamic worldview itu menggabungkan wahyu, akal, pengalaman, serta tidak memisahkan ilmu dan juga agama. Secara sederhananya itu, worldview umum itu sering lebih materialistik dan duniawi, sedangkan Islamic worldview itu lebih menyeluruh karena mencakup dunia dan akhirat. Dan tadi kan ada juga Islamization of knowledge, yang dimana itu Islamization of knowledge itu adalah usaha menata ulang ilmu pengetahuan agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya bukan menolak ilmu modern, tetapi menyaring konsep-konsep yang bertentangan dengan tauhid, lalu mengintegrasikannya dengan nilai moral dan spiritual. Ada menurut beberapa pandangan, menurut Ismail Raji Al-Faruqi, di mana Islamisasi ilmu berarti memasukkan prinsip ilmu ke dalam disiplin ilmu modern secara sistematis. Ia menekankan pentingnya menguasai ilmu modern, mempelajari khazanah Islam, lalu mengkonstruksi ilmu agar sesuai syariah.
Kemudian ada yang kedua, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Islamisasi lebih menekankan pemurnian ilmu dari unsur sekuler, mitologi, dan pengaruh Barat, serta menanamkan adab atau akhlak yang baik. Kemudian ada penjelasan yang terakhir, itu kaitannya dengan akuntansi syariah itu apa? Islamic point of view itu kaitannya dengan akuntansi syariah itu apa? Dalam konteks akuntansi syariah, Islamic worldview itu membuat akuntansi dipahami sebagai alat pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia, bukan hanya alat menghitung laba. Al-Faruqi itu menekankan bahwa akuntansi harus mengarah pada keadilan sosial, zakat, dan akuntabilitas moral. Dan Al-Atas itu menekankan kejujuran, amanah, dan pemanaan harta sebagai titipan dari Allah. Jadi, akuntansi syariah menurut makalah ini seharusnya itu jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab dan juga sesuai dengan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Mungkin itu saja penjelasan materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang sejarah pemikiran Islamic Accounting, yang dimana akuntansi syariah adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan. Dalam Islam, akuntansi tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dari akuntansi Islam sebenarnya sudah ada sejak Al-Quran, khususnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang dimana itu memerintahkan pencatatan transaksi utang piutang itu secara jelas dan adil. Itu menunjukkan bahwa sejak awal Islam sudah menentukan pentingnya transparansi dan juga pencatatan keuangan. Kedua, jika dilihat dari sejarahnya, perkembangan akuntansi Islam dibagi menjadi beberapa tahap, yang dimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam praktik pencatatan sudah dilakukan, terutama untuk zakat, sedekah, serta harta negara. Bahkan Rasulullah juga menunjuk sahabat seperti Zaid dan Sabit untuk membantu pencatatan administrasi. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem akuntansi mulai berkembang lebih terstruktur. Contohnya pada masa Umar bin Khattab dibentuk lembaga Diwan, yaitu sistem administrasi keuangan negara yang mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Selanjutnya pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, akuntansi semakin maju. Sudah ada pembukuan yang lebih rinci, pemisahan antara pemasukan dan pengeluaran. Bahkan mulai ada konsep audit atau pengawasan keuangan. Ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi Islam sudah sangat berkembang dan profesional. Memasuki masa modern, akuntansi syariah kembali berkembang seiring munculnya lembaga keuangan syariah. Saat ini sudah ada standar internasional seperti AAOIV, dan di Indonesia ada PSAK Syariah sebagai pedoman pelaporan keuangan. Ketiga, dalam perhatinya, akuntansi Islam diterapkan di berbagai bidang, misalnya dalam Baitul Mal untuk mengelola keuangan negara, dalam zakat untuk memastikan distribusi tepat sasaran, dalam perdagangan untuk mencatat transaksi dan bagi hasil, dalam wakaf untuk menjaga amanah dan keberlanjutan aset. Semua ini menunjukkan bahwa akuntansi dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki nilai moral dan sosial. Keempat, jika dibandingkan dengan peradaban lain seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, hingga Italia, memang mereka berkontribusi dalam teknik pencatatan. Namun, Islam memberikan keunikan, yaitu
memasukkan nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab spiritual dalam akuntansi. Di mana kesimpulan dari keseluruhannya itu bahwa akuntansi Islam itu adalah sistem yang lengkap karena tidak hanya mengatur pencatatan keuangan, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab. Oleh karena itu, akuntansi syariah itu sangat relevan dan juga terpercaya karena itu mengikuti prinsip-prinsip syariah. Kemudian materi yang ketiga itu tentang akuntansi dalam perspektif Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, di mana dalam makalah ini itu berfokusnya bagaimana nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan juga transparansi itu menjadi dasar dalam praktik akuntansi. Di mana dalam latar belakang ini itu perbankan syariah berkembang pesat, termasuk di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalat hingga Bank Syariah Indonesia saat ini. Namun dalam praktiknya itu masih ada masalah seperti ada fraud atau kecurangan internal, penurunan integritas, gangguan sistem, contohnya seperti serangan cyber BSI, di mana masalah ini menunjukkan bahwa sistem saja tidak cukup, tetapi harus didukung oleh nilai moral dan spiritual Islam. Lalu, pengertian dari akuntabilitas dalam Islam itu berarti bertanggung jawab atas amanah bukan hanya ke manusia, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi. Jadi, akuntansi dalam Islam bukan sekedar laporan, tapi juga ibadah dan tanggung jawab moral. Kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi Islam, di mana yang pertama ada kejujuran atau as-siddiq, itu berarti tidak boleh curang dalam bertransaksi dan harus jujur dalam harga, informasi, dan juga laporannya. Nah, contohnya itu tidak adanya manipulasi dalam laporan keuangan dan juga tidak menyembunyikan informasi. Kemudian yang kedua ada amanah atau tanggung jawab, yaitu menjaga kepercayaan dalam mengelola harta, tidak menyalahgunakan dana. Contohnya itu mengelola uang perusahaan dengan benar dan juga membuat laporan sesuai fakta yang ada. Lalu ketiga adalah keadilan, yaitu memberikan hak kepada semua pihak, tidak merugikan orang lain. Contohnya itu tidak adanya riba dan juga tidak adanya penipuan dalam laporan tersebut atau dalam bertransaksi tersebut. Jadi dari ketiga prinsip tersebut yang saya sebutkan tadi itu seperti kejujuran, keadilan, dan juga bertanggung jawab itu saling berkaitan, yang dimana itu menjadi dasar dalam akuntansi syariah. Nah, kemudian yang keempat itu ada transparansi dan juga pengungkapan, yang dimana dalam Islam itu sangat menekankan keterbukaan dalam transaksi, yang dimana dasarnya itu ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, kemudian ada di Al-Quran Al-Mutaffifin, yang dimana itu menjelaskan larangan kecurangan. Yang ketiga itu ada di Quran surah Al-Isra ayat 36, yaitu itu menjelaskan tidak boleh menyampaikan tanpa bukti. Nah, kemudian materi yang keempat itu tentang framework Islamic Accounting, yang dimana makalah ini membahas tentang Islamic Accounting atau akuntansi syariah dan KDPPLKS, yaitu kerangka dasar dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Di mana topik ini sangat penting karena perkembangan keuangan syariah di Indonesia ini semakin pesat, tetapi sistem akuntansinya masih banyak dipengaruhi oleh sistem konvensional. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu Islamic Accounting. Islamic Accounting adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berdasarkan prinsip Islam, yang dimana itu
Berbeda dengan akuntansi biasa, sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah, yaitu spiritualnya, tanggung jawab kepada manusia, sosialnya, kemudian menjaga keadilan dan kejujuran. Selain itu, semua transaksi itu harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, dan juga harus adanya kejujuran dalam pelaporan itu adanya dan juga adanya transparansi dalam pelaporan tersebut. Kemudian ada karakteristik Islamic accounting, di mana agar laporan keuangan syariah berkualitas, ada beberapa prinsip penting. Yang pertama itu transparan, yaitu terbuka dan jujur. Kemudian relevan, berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian andal, yaitu bisa dipercaya dan juga bisa dibandingkan, yaitu antar periode atau lembaga. Ya, ada juga kehati-hatian, yaitu tidak berlebihan dalam menilai, dan ada juga patuh syariah. Ini yang paling utama, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Intinya itu laporan keuangan itu harus jujur, adil, dan juga sesuai syariat atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian apa itu KDPPLKS itu? KDPPLKS itu adalah kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah, di mana fungsinya itu sebagai pedoman bagi pembuat laporan keuangan, acuan bagi auditor, dan juga panduan bagi pengguna atau seperti investor dan juga masyarakat. Kemudian ada prinsip utama dalam akuntansi syariah, yaitu ada beberapa prinsip yang paling penting menjadi dasar. Yang pertama ada tauhid, di mana semua aktivitas keuangan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua itu keadilan, di mana itu tidak boleh merugikan pihak manapun, yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dan juga ada amanah, itu harus jujur, bisa dipercaya dalam mengelola keuangan. Ada transparansi juga, itu informasi harus terbuka dan jelas. Kemudian ada akuntabilitas, di mana semua harus bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Prinsip ini membuat akuntansi syariah tidak hanya teknis, tapi juga bernilai etika dan spiritual. Kemudian ada praktik dan standar, di mana dalam praktiknya akuntansi syariah itu menggunakan PSAK syariah atau standar Indonesia standar pernyataan standar akuntansi syariah, akuntansi keuangan syariah. Kemudian juga ada fatwa EDSN MUI, ada juga standar internasional seperti AAOIV, di mana tujuannya agar laporan keuangan itu tetap sesuai syariah dan juga bisa diterima secara global. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu tentang standar setting of Islamic accounting, yang dimana di latar belakang itu yang di latar belakang itu menjelaskan industri keuangan syariah di Indonesia itu berkembang sangat pesat, di mana banyak masyarakat mulai percaya dan menggunakan layanan bank syariah. Namun di balik perkembangan ini masih ada masalah, terutama dalam laporan keuangan. Faktanya masih ditemukan ketidaksesuaian antara standar akuntansi dengan praktik di lapangan. Misalnya kesalahan dalam pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan informasi. Walaupun tingkat kepatuhan sudah meningkat, tapi masih ada sekitar 9% sampai 18% ketidaksesuaiannya. Ini alasan pentingnya adanya standar setting of Islamic accounting ini. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan tentang standar setting, di mana standar setting ini adalah proses penyusunan dan penetapan standar akuntansi berbasis syariah. Tujuannya agar laporan keuangan lembaga syariah menjadi transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya soal angka, tapi juga mengandung nilai moral
seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan juga larangan riba. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses standar setting itu dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan, di mana di sana itu melihat masalah atau perkembangan di industri. Kemudian ada penyusutan draft awal atau exposure draft. Kemudian ada konsultasi publik yang dimana itu meminta masukan dari berbagai pihak. Kemudian ada revisi dan persetujuan, ada penerbitan dan evaluasi. Di mana proses ini penting agar standar yang dibuat tidak hanya benar secara teori, tapi juga bisa diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam standar setting tersebut? Di Indonesia ada beberapa lembaga penting. Yang pertama itu ada DSAS IAI, ada DSN MUI, ada OJK, ada Bank Indonesia atau BI. Selain itu ada juga lembaga internasional seperti AAOIV dan IFSB. Kemudian bagaimana dengan standar internasional? Di Indonesia juga mengadopsi standar internasional. Yang pertama itu ada AAWIV, di mana itu khusus untuk keuangan syariah. Ada IFRS, di sana itu untuk standar akuntansi internasional. Namun dengan adanya adopsi yang dilakukan secara selektif, artinya hanya yang tidak bertentangan dengan syariah yang digunakan. Contohnya tetap menghindari unsur riba. Terakhir, peran standar ini dalam bisnis syariah sangat penting, di mana standar ini membantu untuk meningkatkan transparansi, menjaga kepercayaan masyarakat, memastikan kepatuhan syariah, dan juga membuat lembaga syariah bisa bersaing secara global. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai standar setting of Islamic account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.